Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan untuk latihan soal di chapter 25 buku Himmelblau ya. Oke, kita bahas dulu satu persatu mulai dari nomor 25.30 ya. Dimana di sini kita diminta untuk menghitung panas standar reaksi ya dari konversinya cyclohexane menjadi benzen. Nah, di sini ada reaksinya yaitu C6H12 dalam bentuk gas bereaksi menjadi C6H6 dalam bentuk gas dan juga 3H2 ya. Nah, di sini apabila ada reaktor ya konversinya itu adalah 70% gitu ya, dan kemudian 70% menjadi C6H12 70% dari C6H12. Nah, berapa panas yang di-remove atau panas yang ditambahkan ke dalam reaktor? Nah, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah ketika gas dia meninggalkan reaktor pada suhu 25 derajat Celcius, dan kondisi yang B itu ketika gas produk ya meninggalkan reaktor pada suhu 300 derajat Celcius. Nah, di mana material yang masuk itu terdiri dari C6H12 ya. Kemudian juga ada di mana ada setengah mol N2 yang masuk, setengah mol N2 dari C6H12 gitu ya. Itu yang masuk. Jadi tidak ada C6H12 saja yang masuk, tapi juga ada N2. Nah, itu suhunya adalah pada 25 derajat Celcius. Oke. Nah, kita untuk menyelesaikan kasus ini, jadi step yang pertama kita lakukan adalah membuat neraca massanya terlebih dahulu, ya. Neraca massa terlebih dahulu, di mana kita basis di sini ada karena di atas tidak diketahui ya, jadi maka kita basis yaitu 1 mol C6H12 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu step yang pertama, kita masukkan nih kolom yang ini saya kasih warna kuning ini ya. Jadi di sana ada C6H12, ada N2 yang masuk, yang input kan ada 2 ya. Oke, di mana komposisinya itu adalah 2/3 C6H12, O-nya N2-nya itu adalah 1/3-nya ya, karena dia separuh dari C6H12 N2 yang masuk. Oke. Nah, sekarang kita basis nih. Nah, kita masukkan di sini C6H12-nya itu sama dengan yang kita basis tadi. Nah, ini kita masukkan, bisa pakai perbandingan ya, karena N2 yang masuk adalah setengah dari C6H12, maka kita bisa menghitung totalnya ya. Nih. Oke, kemudian reaksi yang terjadi itu sesuai dengan stoikiometri yang ada di dalam soal ya. Nah, di sini kita masukkan jadi ada reaktannya adalah C6H12, kemudian produknya adalah C6H6 dan juga H2 gitu ya, dimana stoikiometrinya 113 ini ya. Oke, kemudian karena di sini konversinya adalah 70%, maka di sini mol yang masuk saya kalikan dengan 70% atau 0,7. Kemudian yang ke bawah ini sesuai perbandingan stoikiometrinya. Nah, kemudian di sini ya, ini bisa kita kasih minus sih sebenarnya. Bisa kita kasih minus menunjukkan bahwa dia adalah reaktan ya. Nah, sehingga di sini nanti kita dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Nah, ini ya, ini dijumlahkan. Oke, maaf. Ini belum dikalikan. Oke, di sini dikalikan dulu sama stoikiometrinya. Nah, gini ya. Sehingga didapatkan kolom yang ini nih, ini adalah jadi reaktan ditambah dengan yang bereaksi sehingga didapatkan produk ya. Kemudian kalian bisa menghitung masing-masing komponennya ini. Ya, jadi fraksi mol masing-masing komponen itu adalah mol komponen dibagi dengan mol totalnya ya. Oke. Kemudian jadi di sini N2 masuk ya keluar gitu ya. Jadi ada N2 yang masuk dan ada N2 yang keluar langsung. Oke, kemudian di sini kita lihat ya.
kita lihat bahwa ini komponen yang ini nih, suhu masuknya itu suhu masuk reaktannya adalah 25, sedangkan produk kondisi yang pertama adalah 25, kemudian kondisi yang kedua adalah 300. Kemudian di sini mol yang masuk yaitu ini kita sesuaikan nih, mol yang masuk C6H12 itu kan 1, kemudian N2-nya 0,5, kita sama dengankan aja ya. Kemudian ini mol yang bereaksi. Ini mol yang bereaksi kita sesuaikan di sini, minus ini menunjukkan bahwa dia adalah berkurang gitu kan ya, dia menunjukkan bahwa dia berkurang. Oke, nah ini didapat dari kalian samakan dengan mol yang bereaksi yang ada di sini ya. Ini ada -7, kemudian C6H6 yang bereaksi adalah 0,7, H2-nya ini. Kemudian mol yang keluar itu adalah yang ini. Mol yang keluar bisa kalian sama dengan data ini ya. Oke. Nah, ini neraca massanya udah selesai. Kalau neraca massa sudah selesai, kita langsung bisa mengerjakan poin yang A ya. Poin yang A ini sebenarnya kalian bisa membuat tabel seperti yang kemarin sudah Bu Ima contohkan, bisa membuat yang seperti ini. Jadi ini adalah alternatif bagaimana kita harus mengerjakan gitu ya. Boleh dibuat dalam bentuk tabel, bisa diuraikan satu-satu kayak gini, monggo. Mana yang membuat kalian mudah. Nah, di mana di sini kan delta H reaksi. Delta H reaksi itu adalah delta produk dikurangi dengan delta H reaktan gitu ya. Nah, karena di sini reaktannya adalah sudah saya kasih tunjukkan bahwa dia minus gitu ya, minus, maka nanti jumlah di sini ini harusnya di plus. Ya, oke. Nah, ini ya. Oke, di sini monggo terserah nanti kalian mau plus minus, itu mudahnya kalian gimana ya. Jadi kalau memang sudah dikasih minus di awal ya enggak perlu dikasih minus lagi gitu ya. Itu menunjukkan aja bahwa dia reaktan apa enggak. Oke, di sini delta H reaktan. Delta H reaktan itu hanya ada satu reaktannya, yaitu adalah C6H12 ya, sehingga ini adalah reaktan. 0,7 punyanya molnya reaktan, kemudian molnya C6H12, kemudian ini delta HF-nya C6H12. Bisa kalian cek di sini ya. Nih, minus 123,1 gitu ya. Oke, kemudian produk ada 2 yang terlibat di dalam reaksi ya, maaf, ini yang terlibat di dalam reaksi yaitu ada C6H6 dan H2. Ya, di mana C6H6-nya adalah 0,7 sedangkan H2-nya adalah 2,1, di mana H2 itu delta HF-nya 0, ini 0 ya. Sehingga nih, kalian bisa cek di sini. Ini dikali ini ditambah dengan 2,1 kalikan 0, sehingga kemudian kalian bisa mencari delta H totalnya, yaitu delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Karena di sini tadi reaktannya sudah ada minusnya, maka di sini Bu Ima kasih tanda plus gitu ya. Jadi kalau memang di reaktannya nanti belum kalian kasih tanda minus ya harus dikurangi, tapi kalau sudah dikasih minus ya cukup ditambahkan gitu ya. Oke, kemudian kalian bisa mencari H totalnya sehingga delta H yang reaktor itu ya, itu membutuhkan panas, jadi disuplai panas itu sebesar 144 kilojoule. Jadi dari reaksi ini apabila dia inputan dan outputannya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Oke, sekarang kondisi yang kedua. Jadi gambarnya gini. Kalau kondisi yang pertama masuk 25, keluar 25. Kondisi yang kedua masuk 25, keluar 25. Dari output 25 itu ada perubahan suhu lagi, yaitu ke 300 Celcius. Jadi itu harus diperhatikan, sehingga untuk kondisi yang kedua itu ada delta H reaksi ditambah dengan delta H2, yaitu delta H2 adalah perubahan suhu dari 25 ke 300 ya, sehingga untuk delta H reaksinya bisa kalian sama dengan yang nomor poin A ya, jadi sama dengan poin A. Kemudian ini sama dengan poin A ya. Nah, kemudian untuk yang poin
B yang delta H2-nya, TRF-nya kita pakai 25, kemudian produknya itu keluar pada suhu 300 derajat Celcius. Sehingga kalian harus mencari perubahan panas, ya, perubahan panas perubahan karena ada perubahan suhu, ya. Ini sama kayak kita mengerjakan yang kemarin. Jadi pakai integrasi CP, pakai CP yang diintegralkan ya. Sehingga ini nanti, nah kalian cari masing-masing komponennya karena outputannya tadi ada C6H12, ada N2, ada C6H6 dan ada 2 didapatkan delta H-nya ini ya. Jadi sebenarnya ini bisa kalian bisa rumusnya bisa di-copy sih sebenarnya ya ke bawah gitu sehingga didapatkan delta H2-nya karena perubahan suhu itu adalah 57,47 kJ sehingga delta H totalnya panas total karena ada perubahan suhu juga itu adalah 201,69 kilojoule ya. Jadi beda. Kalau misal outputannya itu pada suhu 25 atau outputannya pada suhu 300 itu panas yang diberikan atau panas nanti yang dihasilkan juga akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi ini soal nomor 30. Oke. Selanjutnya yaitu soal nomor 25.31 ya. Oke, kita tarik dulu ke atas. Oke. Nah, di sini ada 100 gram mol CO pada suhu 300 derajat Celcius itu dibakar dengan 100 gram mol O2 pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi inputan CO dan O2 itu berbeda suhu ya. Oke, kemudian gas meninggalkan hasil dari pembakaran, karena dibakar ya, hasil pembakaran itu gas meninggalkan burner itu pada 400 derajat Celcius. Berapa sih transfer panas gitu ya dari atau ke dalam sistem gitu dalam satuan kilojoule. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah bahwa di sana ada satu reaksi yaitu reaksi CO ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO2 ya reaksinya. Oke, kemudian kita buat neraca masanya. Jadi kalian bisa membuat ini ya. Kalian bisa membuat kolom seperti ini ya. Nah, di mana inputannya ada CO dan ada O2. Kenapa Bu Ima pisahkan? Karena dia masuk pada aliran yang berbeda. Jadi ada dua aliran masuk sebenarnya, yaitu aliran CO dan juga aliran O2. Ya, masuknya sama-sama 100 derajat 100 gram mol. Oke ya. Kemudian kita reaksikan di mana reaksinya itu CO ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ya, pakai ini. Nah, di sana tidak diketahui dia harus konversi berapa persen sehingga kita asumsikan bahwa CO itu habis bereaksi ya. Sehingga di sini 100 gram mol CO itu habis bereaksi, jadi bereaksi semua sehingga dibutuhkan O2 itu sebesar 50. Nah, kemudian didapatkan produk akhirnya, mol akhirnya yaitu ada CO dan CO2, ada O2 dan CO2. Jadi O2 sisa, kemudian CO2 adalah hasil dari pembakaran. Nah, selanjutnya kalian bisa menghitung fraksi molnya. Oke, dari sini kita bisa nih tahu mol masing-masing aliran ya. Jadi ada yang masuk berapa molnya, kemudian yang bereaksi berapa, yang outputannya juga berapa molnya sudah ketemu ya. Oke, selanjutnya kita menghitung neraca energinya ya, karena di sini ada yang masuknya suhunya tidak 25 ya, jadi kayak kemarin kita bawa dulu dia ke suhu 25, jadi ada delta H1 reaktan, ada delta H reaksi, dan ada delta H3 produk. Oke, di sini reaktannya ada yang masuk pada suhu 300 dan ada yang masuk pada suhu 100. Nah, tapi TRF-nya tetap 25. Kemudian kalian bisa mengisi kolom yang ini. Jadi dimasukkan ya. Nah, molnya itu ngambil dari ini, mol masing-masing ini ngambil dari data inputan ini. CO itu adalah 100 mol, kemudian O2 adalah 100 mol gitu ya. Nilai ABC kalian bisa lihat dari appendix ya. Di sini sudah ada nilai ABC-nya dari Bu Ima. Nah, kemudian untuk mencari delta H-nya ya kita cari satu-satu dulu. Karena CO masuknya adalah pada suhu 300 ya kita menggunakan T-nya yaitu T2-nya 25, T1-nya 300. Kemudian ketika
ketika kita menghitung O2 gitu ya, ketika kita menghitung O2 juga sebaliknya, T-ref-nya adalah 25 tapi T1-nya ya tetap 100 sesuai dengan O2, kemudian dijumlahkan ya, sehingga kita dapatkan delta H1-nya itu adalah 1040 kJ. Oke, kemudian yang kedua kita menghitung delta H reaksi ya. Di sini ada reaksinya adalah CO ditambah dengan O2 itu menghasilkan CO2 ya. Nah, kemudian kita nih ada molnya kan ya, masuk molnya. Mol ini kita dapat dari sini, mol yang kolom reaksi ini. Mol yang kolom reaksi, jadi kita bisa sama dengankan di sini. Kemudian delta HF masing-masing komponen itu dilihat dari appendix ya, dari appendix D. Kemudian kita bisa menghitung delta HF masing-masing komponennya. Ya, ini dijumlahkan, didapatkanlah delta H2-nya adalah 28.300 kJ ya, sekitar segitu. Oke, kemudian langkah step yang ketiga yaitu menghitung delta H3 produk, di mana delta H3 produk dari Trf 25 derajat Celcius itu diubah menjadi 400 derajat Celcius, stepnya sama ya. Jadi molnya karena tadi yang produknya adalah ada sisa O2 dan CO2 ya, jadi kita mulai kembali ke kolom ini ya kan, jadi ada O2 dan CO2. Kemudian kita menghitung panasnya ya, jadi pakai integral CPDT, nilai CPDT-nya dimasukkan sehingga nanti kita dapatkan delta H3-nya itu adalah 2220 kilojoule, sehingga total dari delta H itu adalah delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 ya. Oke, kemudian sama dengan ini. Jadi nilai akhirnya adalah 27.119 kilojoule. Ini ya. Oke, selesai soal nomor 25.31. Selanjutnya soal nomor 25.33 ya. Oke, di sini ada sintetis gas pada 500 derajat Celcius itu mengandung CO2 6,4%, O2 mengandung 0,2%, CO 40%, H2 50,8%, dan sisanya adalah N2 itu dibakar dengan udara, eksesnya adalah 40%, di mana udara tersebut masuk pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian flue gasnya, flue gas dari hasil pembakaran itu suhunya adalah 720, itu mengandung CO2 13%, H2O 14,3%, N2-nya 67,6%, dan sisanya adalah O2. Nah, berapa sih transfer panas yang dari atau ke proses tersebut gitu ya? Oke, yang pertama di sini ada dua reaksi ya. Jadi ada reaksinya ada dua, yaitu CO berubah menjadi CO2 dan H2 berubah menjadi H2O ya ketika dibakar dengan H2. Oke. Nah, kita bisa buat ini reaksi ini ya. Nah, data yang masuk kan ada nih, kita masukkan. Karena di sini tidak tahu berapa gas yang masuk, maka kita basis nih, kita basis 1 mol gas yang masuk. Kemudian dengan data yang diketahui kita bisa mengisi kolom yang ini ya. Jadi fraksinya, dari fraksi kita bisa mengisi molnya. Oke, kemudian step yang kedua adalah ini, reaksinya. Reaksi kita taruhlah output dulu. Output dari fraksi outputannya ini kita tahu fraksinya masuk dulu ya, Kayak kemudian selanjutnya, nah dari data output, oke ya. Kemudian, nah di sini diketahui bahwa CO di sini kan tidak ada nih di produk CO dan H2 itu kan tidak ada ya, CO dan H2 tidak ada, sehingga di sini diasumsikan bahwa CO habis bereaksi, H2 juga habis bereaksi ya di sini, maka CO ini reaksinya sekian.
Kemudian kalian bisa ngisi ini pakai perbandingan koefisien. Kemudian di sini juga berdasarkan data H2 itu juga habis bereaksi. Kemudian kalian bisa ngisi kolom yang ini juga pakai perbandingan stoikiometrinya. Oke, kemudian kita mencari dulu ini step yang ini nih, mencari apa namanya, udara yang masuk kan kita belum tahu nih. Udara yang masuk kita belum tahu. Nah, kita cari dari aksesnya ya. Oke, kita cari aksesnya dulu. Nah, ini data. Ini sebenarnya data ini juga diambil dari ini dari kolom yang di sini. Jadi misal nih, ini mula-mula 0,4 ya, disama dengan kan 0,4. Ini sama dengan 0,4. Nih, sini 0. Nah, di sini kita bisa menghitung kebutuhan oksigen yang digunakan untuk bereaksi ya. Jadi di sini yang pertama adalah 0,2 dan 0,254. Nah, ya, sehingga di sini, nah ini O2 teoritisnya itu adalah ini ya, O2 yang digunakan untuk bereaksi dengan CO dan O2 yang digunakan untuk bereaksi dengan H2 itu dijumlahkan. Nah, sehingga didapatkanlah ini ya 0,454 ini. Oke, kemudian dari data O2 teoritis dan juga data ekses kita bisa menghitung O2 mula-mulanya. Rumusnya ekses itu adalah O2 mula-mula dikurangi dengan O2 teoritis dibagi dengan O2 teoritis. Ya, didapatkanlah O2 mula-mulanya itu sebesar 0,6356. Nah, O2 yang mula-mula itu adalah O2 yang ada di dalam udara ya, sehingga kita bisa tahu O2 yang di dalam udara ada sekian, di mana perbandingan dengan N2 itu adalah 0,79 ya. O2 di udara adalah 0,21 sedangkan N2 itu 0,79. Kita bisa masukkan data di sini ya, sehingga nah kemudian kolom inputan udara sudah bisa kita isi berdasarkan data perhitungan kebutuhan oksigen di udara. Nah, selanjutnya karena tadi feed gas sudah diisi, udara sudah diisi, reaksi sudah diisi, kita bisa menghitung mol outputannya. Nah, mol outputannya ini ya, jadi mol outputannya adalah feed ditambah dengan udara dikurangi dengan reaksi 1 dengan reaksi 2 ini sama dengan ini ya. Nah, kalau kita mau cek nih cocok nggak sih sebenarnya apa namanya persentase yang diketahui di soal dengan datanya kita bisa cek di sini. Misal nih komponen O2 dibagi dengan totalnya. Nah, 0,051. Jadi udah sesuai ya. Sudah benar. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung neraca energi ya. Di sini karena inputan, outputan itu suhunya tidak sama dengan Tref, maka akan ada 3 panas, yaitu panas reaktan, panas reaksi, dan panas produk. Oke, nah ini kalian masukkan. Jadi delta H input itu mol reaktan yang digunakan ya. Ini kemudian nilai AB pakai integrasi ya. Jadi pada dari suhu 500 ke suhu 25. Jadi ini juga model kolom yang bisa memudahkan kalian. Jadi tidak harus sesuai yang kayak kemarin, kayak yang soal sebelumnya gitu ya. Kalian bisa membuat kolom neraca energi itu juga seperti ini, bahwa T-nya dimasuk sini. T in sama T ref-nya. Nah, tadi kan untuk sintesis gasnya itu masuk pada 500 derajat Celcius, sedangkan udaranya masuk pada 25, sehingga di udara itu nilainya delta H1 reaktannya, perubahan suhu reaktannya 0, tapi kalau di sintesis gas nilainya adalah 14,5 kilojoule. Nah, ini ya didapatkan delta H1-nya ini. Oke. Yang kedua, menghitung delta H reaksi. Karena ada 2 reaksi, ya maka nanti akan dijumlahkan. Reaksi yang pertama itu didapatkan delta H reaksinya adalah 113, reaksi yang kedua adalah 123, sehingga delta H reaksi total itu adalah minus 236 kilojoule ya. Kayak gini. Nah, kemudian kita menghitung delta H output atau delta H produk, sama karena ada perubahan suhu dari Tref 25 menjadi T outputannya itu ada produknya itu adalah 720, sehingga kalian bisa menghitung integral JPDT-nya, dapatkan nilainya sekian, 83 kilojoule, 83,8 kilojoule, sehingga didapatkan nih nilai akhirnya delta H total transfer panas pada sistem tersebut adalah 166,7277 kilojoule. Tuh ya.
Oke, ini untuk nomor 25.33. Selanjutnya, nah ini 25.34 ya. Di 25.34 itu ada dry coke yang terdiri dari ada solidnya 4%, nah sisanya 90% karbon dan 6% itu hidrogen pada suhu 40 derajat Celcius. Itu dibakar di dalam sebuah furnace dengan dry air juga pada 40 derajat Celcius. Nah, solid review meninggalkan jadi produknya nanti meninggalkan reaktor atau furnace pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, ini mengandung 10% karbon dan 90% inert dan tidak ada hidrogennya. Jadi hidrogennya sudah bereaksi sempurna. Gitu ya. Maaf. Artinya dia sudah habis bereaksi gitu. Hidrogennya habis bereaksi. Ya, oke. Kemudian ternyata di akhir diketahui output analisis flue gasnya pada suhu 110 derajat Celcius ya, itu adalah mengandung 13,9% CO2 dan 0,8% CO, 4,3% O2 dan 81% N2. Hitung transfer panas dari atau ke proses tersebut menggunakan CP gas inertnya adalah 8,5 Joule per gram. Oke, berarti kita buat dulu neraca masanya ya, neraca masanya. Ya, ini karena di sini ada masanya adalah persen ini karena dry cook ya. Jadi dry cooknya dia dalam persen massa ya. Dari persen massa kita tahu nih ini 0,9. Kita basis ya, kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu berapa sih sebenarnya masanya gitu ya. Kita basis masanya adalah 1 gram sehingga di maaf di sini masanya oke. Jadi ini kan fraksi massa nih. Ini fraksi massa. Kemudian kita lihat nih dari sini dulu. Dari ini flue gasnya. Oke, flue gas. Dari flue gasnya. Oke, yang pertama ada kita basis 100. Nah, ini kita basis 100. Ya, kita basis 100 sehingga kita tahu nih flue gas komposisi di flue gasnya. Komposisi di flue gasnya kita tahu sekian ya kan. Kemudian dari komposisi flue gas yang bisa kita lakukan adalah mencari reaksi dulu. Di sini ada 3 reaksi ya, di mana C itu bereaksi dengan O2 menghasilkan CO dan C bereaksi nih ada 3 reaksi ya, C dengan O2 menghasilkan CO2, kemudian reaksi 2 adalah C dengan O2 menghasilkan CO dan yang ketiga adalah H2 dengan O2 menghasilkan H2O. Oke, yang pertama bisa kita cek itu boleh kita bisa pakai nih yang menghasilkan CO2 dulu ya. Maka kolom yang ini bisa kita isi. Ya, di mana 13,9 di sini sama. Kemudian ini adalah reaktannya O2-nya sekian berdasarkan komposisinya, berdasarkan perbandingan koefisien stoikiometrinya. Oke, setelah itu kita dari data CO ya, CO produk sama dengan mol yang bereaksi di sini ya. Kemudian ini dulu yang diisi. Kemudian kita bisa menghitung yang bereaksi di sini berapa. Ya, oke, yang terlibat. Yang nggak terlibat nanti dikosongin aja. Sel-sel yang nggak terlibat. Oke, kemudian yang ketiga, kita bisa menghitung nih. Kita bisa menghitung dari data H2O yang terbentuk. Ya, dari data H2O yang terbentuk, kita isi ini ya. Nah, kemudian kita bisa isi sel ini berdasarkan perbandingan stoikiometrinya. Nah, kalau sudah didapatkan ya, kalau sudah didapatkan dengan ini sudah didapatkan. Oke, kemudian kita bisa menghitung ini
dry air yang masuk ya, karena di sini ada nih N2 itu masanya adalah 81 ya, di sini bisa 81. Nah, ini kita bisa ngolok di sini 81, maka di sini bisa pakai perbandingan koefisien. Oke, kolomnya ini akan keisi. Nah, kita cek apakah benar nilainya sekian ya. O2 yang masuk adalah sekian. Itu dari sini. Ini dikurangi dengan ini, dikurangi ini, kurangi 21,536. Nilainya sama ya, sehingga di sini O2-nya sudah besar. Oke, nah setelah ini kita bisa menghitung ini reaktan. Jadi gini, kalau dari flue gas kan sudah ya. Oke, nah maka kita bisa menghitung, yang bisa kita hitung lagi adalah H2. Oke, di sini H2 ya. H2 dari reaksi tadi H2O kan kita ketemu H2 yang dari data H2O ini ya. Dari data H2O yang terbentuk itu kan kita ketahui bahwa H2 yang masuk. Nah, H2 yang masuk ini sama dengan ini. Jadi ya H2 yang ada di dry cook itu semua bereaksi di reaksi 3. Sehingga ini nilainya adalah sama dengan ya, sama dengan di sini. Oke. Kemudian kita bisa pakai perbandingan untuk dari maaf ini nggak bisa pakai perbandingan ya. Kemudian kita bisa menghitung molnya dulu. Molnya masanya H2O yaitu dikalikan dengan BM-nya ya kan. Dikalikan dengan BM, habis itu dengan pakai perbandingan massa ini, pakai koefisien massa, kita bisa menghitung massanya C dan H2. Ya, kita bisa menghitung massanya C dan H2. Nah, kemudian kita bisa menghitung molnya C. Molnya C di sini bisa kita hitung yaitu pakai nih molnya C bisa pakai 175 dibagi dengan BM, bisa pakai ini, bisa pakai yang ini juga. Oke. Karena kita tahu ya massa yang masuk berapa, ini kan ada asnya. Asnya itu kan nggak bereaksi. Nah, as itu masuk ke solid product. Ya, ini masuk ke solid product. Nah, ini sama dengan nilai yang ada di sini. Ya, bisa kita isi dulu. Nah, kemudian diketahui bahwa solid produknya itu mengandung 9/90 as dan 0,1 karbon. Nah, ini bisa pakai perbandingan di sini. Atau pakai perhitungannya ini juga bisa. Jadi mula-mula dikurangi reaksi 1 dikurangi dengan reaksi 2. Itu juga bisa. Ya, sehingga kita bisa menghitung molnya C juga di solid product, tapi kita nggak bisa menghitung molnya as ya. Kenapa? Karena dia padatan, dia nggak diketahui BM-nya berapa ya, karena strukturnya kompleks. Ini bisa diisi ya kolom-kolom yang ini. Kalau memang kolom yang nggak kepakai datanya bisa kalian kosongi, bisa kalian kasih bold warna hitam, bisa dikasih atau dikosongi aja nggak apa-apa. Oke ya. Setelah dapat neraca massa, maka kita bisa menghitung neraca energinya ya. Oke, jadi nanti ada inputan, kemudian ada reaksi, di sini ada 3 reaksi, kemudian ada produknya, outputannya ya. Ada solid product dan ada flue gasnya. Oke. Kemudian di sini oke. Ini di depan ya. Nah, ini karena CP-nya di sini ada gas inert ya, ada gas inertnya juga di sini. Gas inertnya CP-nya adalah 8,5, ada di dalam soal 8,5 Joule per gram ya, 8,5 Joule per gram. Jadi ini berbeda nanti ya di dry cook ini. Di dry cook karena ada C, ada H2 dan ada inert, maka harus diperhatikan ya. Jadi nanti untuk inertnya ya massa bukan mol. Tapi kalau C dan H2 ini yang dimasukkan mol, kemudian kalian integrasikan dari suhu 40 ke suhu 25 ya. Oke, kemudian untuk inert ini khusus sekian sehingga didapatkan nilai ini ya. Oke. Kemudian udaranya juga pada suhu 40. Maaf ini kok jadi hitam. Nah, ini begini diisi, ini juga udaranya sekian.
Ya, dapatkan delta H inputnya adalah sekian. Oke, kemudian delta H ini delta H reaktan ya. Kemudian delta H reaksinya sama karena ada 3 reaksi ya kita hitung per reaksinya. Reaksi 1 molnya berapa, reaksi 2 molnya berapa, reaksi 3 molnya berapa, kemudian dijumlahkan, dicari delta HF-nya ya. Sudah kita delta HF-nya, nanti akan ketemu delta HF masing-masing reaksi dan juga didapatkan delta H reaksi totalnya yaitu sebesar minus 69,76. Oke, kemudian di sini ada komponen produk yaitu flue gasnya. Komponen flue gasnya itu keluar pada suhu 1100 ya. Jadi ini komponen flue gasnya. Flue gasnya ini dicari masing-masing panasnya. Oke. Seperti ini. Nah, didapatkan panasnya adalah 3.900 sekian kilojoule. Nah, ini dijumlahkan, kalau dijumlahkan delta H1, delta H2, delta H3-nya dijumlahkan, maka nanti ketemunya total adalah minus 3087 kilojoule. Seperti itu, ya. Jadi nanti dicek lagi. Oke, konstan inert. Nah, seperti ini ya. Selesaikan. Jadi sudah selesai sampai 25.34. Jadi kalian bisa. Nah, untuk hari ini akan ada lembar aktivitas lagi, masing-masing anak mengerjakan 4 soal sesuai dengan panduan yang ada di video ini ya. Jadi nanti akan ada slide kosong ya, kosongan, jadi ada tabel-tabel, kalian tinggal ngisi tabel-tabelnya, tapi masing-masing, kalau kemarin hanya mengerjakan 2, sekarang 4-4-nya harus dikerjakan ya, sesuai dengan ini soalnya sama persis kayak yang ada di video ini ya, hanya saja kolom yang berwarna kuning itu Bu Ima kosongi, kalian isi, jadi belajar ulang seperti itu. Oke, sampai sini penjelasan dari Bu Ima. Untuk sesi tanya jawabnya nanti bisa kita lanjut di grup WhatsApp. Apabila ada salah dan kurangnya Bu Ima mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.